Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ayu Septianingsih, NPM 1911090303, Fisika 5C. Video ini dibuat guna untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Fisika Material dengan dosen pengampu Ibu Vandan Willianti, SPD MSI. Jurnal yang akan saya gunakan dengan judul Development and Performance Evaluation of Natural Thermal Insulation Material Composed of Renewable Research, atau pengembangan dan kinerja bahan isolasi termal alami yang terdiri dari sumber daya terbarukan, yang ditulis oleh Azra Korzenik, Fit Petranek, Jiri Cep, dan Jitka. Abstrak. Karena efisiensi energi dalam bangunan akan dievaluasi tidak hanya berdasarkan permintaan pemanasan, tetapi juga berdasarkan permintaan energi primer. Sifat ekologis bahan bangunan untuk keseluruhan penilaian menjadi penting. Permintaan bahan bangunan hijau meningkat tajam, terutama bahan isolasi dari sumber daya terbarukan. Penerapan bahan alami menjadi semakin penting sebagai konsekuensi dari meningkatnya kebutuhan untuk menghemat energi. Menggunakan bahan alami menggabungkan arsitektur dan konstruksi ke dalam proses pembangunan berkelanjutan. Dan diskusi yang baru-baru ini diumumkan tentang pembuangan yang tepat dari bahan insulasi bekas seperti polistiren atau APS. Karena faktor bahwa bahan alami lebih sensitif terhadap kelembapan, faktor dekomposisi seperti suhu, kadar air bahan, serangan mikroorganisme, dan kemungkinan dekomposisi bahan atau daya tahan yang lebih pendek, maka perlu untuk mengevaluasi tingkat degradasi bahan bawaan dan juga menentukan sifat hidrotermal in situ yang sebenarnya menurut kadar airnya dan perubahan volumenya. Selanjutnya pendahuluan. Dalam waktu dekat, semua bangunan baru akan dibangun ke tingkat rumah pasif dan bangunan yang ada akan direnovasi untuk memenuhi standar bangunan rendah energi. Pendekatan baru untuk desain hemat energi tidak hanya bergerak ke arah yang lebih rendah, tetapi juga pengembangan dan penggunaan bahan bangunan alami dan lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, bidang perlindungan termal pada bangunan lebih terfokus pada sifat ekologis. Kesadaran lingkungan sekarang tidak hanya terbatas pada penghematan energi, tetapi juga terkandung dalam konstruksi yang ramah lingkungan, yaitu input energi minimum, konsumsi sumber daya, dan produksi polusi harus menjadi bagian dari produksi, instalasi, dan penggunaan bahan isolasi. Secara umum, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dianut erat dalam tren pembangunan yang ada. Kekhawatiran akan bahan mentah dan penipisan sumber daya energi dan kekhawatiran tentang polusi udara yang berlebihan kini meningkat jauh lebih besar daripada di masa lalu. Jauh lebih banyak penekanan ditempatkan pada bahan tidak beracun dan daur ulang. Tren yang ditunjukkan juga terlihat dalam inovasi bangunan. Pertimbangan dialihkan dari teknologi yang menuntut energi ke bahan organik, yaitu bahan baku alami yang memenuhi sebagian besar persyaratan untuk pembangunan berkelanjutan. Terakhir kali, beberapa penelitian dilakukan dengan bahan alami dan menunjukkan bahwa bahan tersebut sebanding dengan bahan bangunan standar. Di bahan isolasi termal yang ramah lingkungan, papan serat batang kapas tanpa pengikat dikembangkan dari serat batang kapas tanpa resin dan bahan tambahan kimia lainnya dan diekspos sehingga dapat bersaing dengan bahan isolasi lainnya. Bahan isolasi termal yang terdiri dari sumber bahan baku yang mudah diperbarui yang berasal dari sumber pertanian. Konduktivitas termal yang rendah dan karakter berserat dari sebagian besar bahan organik berkontribusi pada peningkatan yang signifikan dari sifat insulasi termal. Setelah dimasukkan ke dalam struktur selubung bangunan eksterior,
Bahan organik alami juga menunjukkan sifat fisik lain yang berbeda dengan bahan silikat biasa. Mereka biasanya mengandung kapasitas panas spesifik yang lebih tinggi dan sensitivitas kelembapan yang lebih tinggi. Sifat isolasi termal memburuk karena kelembapan dan kelembapan. Koefisien konduktivitas termal bahan lembab ditentukan oleh konduktivitas termal matriks tetap, fase fluida, fase gas, dan jumlahnya. Variasi fase dan pengaturan spesial fase individu, koefisien konduktivitas termal umumnya meningkat dengan kelembapan yang lebih tinggi. Nilai porositas terbuka yang sangat tinggi memiliki pengaruh dominan pada perilaku termal dan kelembapan bahan isolasi organik dan merupakan faktor yang sangat penting dari bahan isolasi termal alami. Selanjutnya metode operasi. Yang pertama, penentuan sifat fisik dan mekanik. Pengukuran yang dihasilkan dari sifat fisik dan mekanik. Spesimen uji individu disajikan dalam meja 2. Data yang diperoleh dari pengukuran digunakan sebagai sumber daya untuk bagian dari pekerjaan penelitian lebih lanjut, yaitu penilaian perambatan panas dan kelembapan dalam struktur dan material teknik menggunakan perangkat lunak perhitungan. Yang kedua, penentuan penyerapan kelembapan seimbang. Perilaku kelembapan bahan yang baru dikembangkan dinilai berdasarkan hasil pengujian. Pembentukan uap air yang sering pada bangunan dapat menyebabkan kesalahan, yaitu peningkatan kelembapan di dinding dan permukaan langit-langit kamar interior dapat menyebabkan masalah higienis dan resiko kesehatan yang disebabkan oleh pembentukan jamur. Dan yang ketiga yaitu penentuan ketergantungan kelembapan karakteristik termal kelembapan. Untuk menentukan ketergantungan kelembapan, nilai koefisien konduktivitas termal untuk masing-masing benda uji diukur dengan kadar air yang berbeda dalam kisaran kelembapan serapan yang terdeteksi. Jumlah kelembapan yang ditentukan selalu dipasang di benda uji sebelum pengukuran. Khususnya ada beberapa tingkat kelembapan dari 0% hingga 14%. Spesimen dikeringkan atau dibasahi sehingga kelembapan mendekati nilai kelembapan yang dipilih sebanyak mungkin. Dan selanjutnya spesimen dibungkus dengan kertas timah untuk mencegah keluarnya uap air. Untuk pelaksanaan proteksi termal yang mempertimbangkan kenyamanan dan kebersihan, serta penghematan energi dan lingkungan saat ini, tidak ada tindakan yang lebih baik daripada insulasi cangkang bangunan. Permintaan akan bahan baru yang ramah lingkungan berdasarkan sumber alami yang dapat diperbarui dengan cepat saat ini sedang menjadi topik yang berkembang. Selain bahan isolasi konvensional seperti wall mineral, IPS, dan lain-lain, disediakan bahan alternatif alami seperti dari rami, dan rami. Yang terakhir, bukan pengganti yang sebelumnya, tetapi peningkatan rangkaian produk. Penggunaan zat-zat ini tergantung pada keuntungan dan kerugian tertentu dan tergantung pada situasi struktural yang diberikan. Termal, kelembapan api, dan perlindungan suara dipertimbangkan. Dalam penyelidikan, karakteristik material yang beragam diukur dan dibandingkan dengan bahan insulasi konvensional. Pemilihan parameter penentuan didasarkan pada proses fisik bangunan yang relevan, terutama penyerapan dan transportasi kelembapan, serta sifat keadaan tergantung kadar air lainnya. Sehubung dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat dikatakan bahwa bahan isolasi termal berbahan baku alam real kemungkinan akan menjadi alternatif yang cocok untuk bisa digunakan yang papen yang terbuat dari bahan berbeda, wall mineral, polistirena, atau poliuretan.
Pengukuran menunjukkan bahwa sifat dari serat organik sepenuhnya sebanding dengan papan isolasi umum yang terbuat dari bahan lain. Semua nilai yang dihitung adalah 2, 3, 5 kali lebih tinggi dibanding dengan nilai yang dinormalisasi menurut IN ISO 10458. Terlihat dari data, terukur bahwa dengan meningkatnya kadar air sampel, ada kenaikan yang lebih tinggi dari hasil pengukuran. Konduktivitas thermal nilai daripada nilai yang dihitung menurut EN ISO 10458 oleh K. Arena itu sangat penting untuk mempertimbangkan nilai terukur ini untuk merancang komposisi, struktur bangunan, dan komputasi simulasi.